Pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, hidup seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Kepintarannya masyhur ke seluruh pelosok Baghdad. Namun, kepintaran itu tak selalu menolongnya menghindar dari kesulitan, terutama urusan pajak yang tahun itu terasa amat memberatkan rakyat. Suatu pagi, para penagih pajak datang dari istana. Mereka terkenal keras kepala, wajah mereka seperti batu yang tak mengenal senyum. Kepala rombongan seorang lelaki berkumis tebal bernama Khalaf bin Suran mengetuk setiap pintu rumah warga. Ketika mereka tiba di rumah Abu Nawas, Khalaf mengetuk keras, "Abu Nawas, kami datang menagih pajak tahunanmu." Abu Nawas mengusap janggutnya, memandang mereka dengan tenang. "Ah, kalian datang di waktu yang amat tepat," katanya. "Karena aku memang telah menyiapkan sesuatu, meski bukan seperti yang kalian bayangkan." Para penagih pajak saling pandang. Mereka pikir Abu Nawas takut. Padahal, sesuatu yang jauh lebih rumit sedang ia rencanakan. Abu Nawas keluar dengan membawa sebuah kantong coklat yang tampak berat. Khalaf tersenyum lebar. "Akhirnya kau tahu kewajibanmu." Namun begitu kantong itu jatuh ke tanah, isinya berhamburan, kerikil, pasir, dan beberapa gulungan rumput kering. Para penagih pajak melongo. "Apa maksudmu ini, Abu Nawas? Tatana kuma mana Abu Nawas?" tanya Khalaf dengan wajah memerah. "Wahai Khalaf," kata Abu Nawas lirih namun mantap, "bukankah kalian selalu berkata bahwa pajak itu berasal dari tanah rakyat? Maka kuberitahukan padamu, pajakku tahun ini amatlah tanah, bahkan lebih tanah daripada tanah itu sendiri." Para penagih pajak terdiam lama, sebagian menahan tawa. Sebagian ingin marah, tapi tidak tahu dari mana harus memulai. "Jangan mempermainkan kami, Abu Nawas," bentak Khalaf. Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku hanya memenuhi perintah kalian sebagaimana kalian mengatakannya." Permainan pun dimulai. Tingkah Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh kampung. Para warga berkumpul di kedai teh saling berbisik. Benarkah ia mengumpankan kerikil kepada para penagih pajak? Apakah ia tidak takut dipenjara? Abu Nawas memang beda. Di saat kita ketakutan, dia seolah sedang bermain catur. Mendengar rumor itu, Khalaf semakin panas. Ia merasa kewibawaannya jatuh. Ia pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan membawa lebih banyak pasukan. "Abu Nawas, Kiai," teriaknya, "jangan bermain-main lagi. Jika engkau tak membayar pajakmu hari ini, aku akan menyeretmu ke istana." Abu Nawas duduk tenang seolah sedang menunggu tamu. "Baiklah," katanya. "Jika begitu, aku akan mempersiapkan pembayaran pajak yang pasti membuatmu puas." Kata-kata Abu Nawas selalu menjadi pertanda sesuatu yang tidak biasa. Khalaf tidak sadar bahwa ia sedang bergerak tepat ke dalam perangkap. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sebuah peti kecil. Ia menyerahkannya dengan penuh hormat. "Ini pajakku tahun ini." Khalaf membuka peti itu. Di dalamnya terdapat seekor ayam kurus, beberapa bulu rontok, dan secarik kertas. "Apa ini?" teriak Khalaf. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Itu ayamku. Selama setahun ia memakan biji-bijian dari tanah rumahku. Maka sesuai logika pajak kalian, ini adalah bagian dari hasil bumi yang harus kubayarkan." Rakyat yang menonton hampir pecah tertawa. Ayam itu berkokok lemah, seolah mengamini nasibnya yang tragis. Khalaf semakin merah seperti kepiting rebus. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menyanggah argumentasi Abu Nawas yang kadang terdengar benar dan salah di saat bersamaan. "Ini penghinaan," bentaknya. "Aku akan laporkan pada Khalifah." Abu Nawas tersenyum halus. "Itu memang niatku sejak awal." Disinilah rencana besarnya mulai tampak. Abu Nawas dibawa ke istana dengan penjagaan ketat. Di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, ia menunduk hormat. Khalaf segera mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, Abu Nawas mengolok-olok aturan pajak. Ia memberi kami kerikil, pasir, bahkan ayam kurus." Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh minat. "Benarkah demikian?" Abu Nawas tersenyum. "Wahai Khalifah, hamba hanya mengikuti perintah. Pajak itu berasal dari tanah rakyat, bukan? Maka kuberikanlah hasil tanahku, kerikil, pasir, dan seekor ayam yang hidup dari tanah itu pula." Khalifah terdiam. Orang-orang yang hadir juga terdiam. Perkataan Abu Nawas terdengar seperti tuntunan sekaligus sindiran halus. Akhirnya Khalifah berkata, "Jika demikian, mengapa kau tidak membayar seperti rakyat lain?" Abu Nawas menunduk dalam-dalam. "Hamba hanya ingin mengingatkan, jika pajak semakin berat, rakyat tidak lagi bisa membayar dengan harta, maka mereka akan membayar dengan akal." Kalimat itu menggema di ruang istana. Khalaf pucat seketika.
Khalifah menguji kecerdikan Abu Nawas. Khalifah menatap Abu Nawas lama. Baiklah, katanya akhirnya, jika kau begitu pandai, aku akan memberimu satu ujian. Para menteri menahan napas. Khalaf tersenyum licik, yakin Abu Nawas akhirnya terjebak. Apa ujiannya, wahai Amirul Mukminin? Tanya Abu Nawas. Khalifah memejamkan mata sejenak lalu berkata, aku ingin pajak yang tidak berasal dari tanah, tidak pula dari hewan, dan tidak pula berupa makanan. Namun ia harus bernilai, tidak boleh curang, dan tidak boleh berupa kata-kata manis belaka. Semuanya menatap Abu Nawas. Khalaf tersenyum yakin kemenangan ada di tangannya. Namun Abu Nawas malah tersenyum tenang. Jika demikian, katanya, izinkan hamba pulang sehari untuk mempersiapkannya. Khalifah mengangguk. Khalaf mulai gelisah. Abu Nawas sudah masuk mode permainan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dengan membawa gulungan kertas bersih. Ia menyerahkannya kepada Khalifah. Kertas kosong, tanya Khalifah. Benar wahai Amirul Mukminin, jawab Abu Nawas. Itulah pajakku. Khalaf berteriak, kau memperolok istana. Namun Abu Nawas berkata, hamba membawa sesuatu yang tidak berasal dari tanah. Bukan hewan, bukan makanan, namun ia bernilai, ide dan nasihat. Ia menunjuk kertas kosong itu. Sebab ide belum tertulis dan nasihat belum terucap. Namun bila Khalifah menghendaki, hamba akan mulai menuliskan gagasan untuk meringankan beban rakyat tanpa mengurangi kemaslahatan negara. Istana hening. Khalifah tersenyum. Abu Nawas Awassomas, engkau benar. Ide lebih berharga daripada harta. Pajakmu kuterima dan Khalaf menggigil. Berhentilah memungut pajak secara sewenang-wenang. Rakyat bersorak. Abu Nawas keluar dari istana dengan wajah tenang. Orang satu kampung heboh kali ini bukan karena trik gilanya, tetapi karena kemampuannya mengubah keadaan dengan kecerdikan. Dan begitulah, Abu Nawas kembali menorehkan kisah yang membuat Baghdad tertawa dan berpikir.